Aduh. Bang Mat, Astagfirullahaladzim. Aduh, kenapa lu kaget kayak gitu? Kenapa? ini Bang Deru kan? Iya, Bang. Lu kenapa emang, Bang? Utuh kan, Bang? Tuh. Aduh, Bang. Gak ada kurang satupun. Kenapa emang? Semalam mimpi, Bang. Tapi Gue apa? takut, Bang. Lu gak kenapa-kenapa kan, bener, Bang? Enggak apa-apa. Gue takut kehilangan sahabat kayak lu, Bang. Iya, kenapa? Cerita sama gua kenapa? 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 Ada 200 dulu, Bang. Lu mau pinjam duit? 200 dulu, Bang. Aduh, gue butuh duit banget, Bang. Duit? Iya, Berapa? 200. 200. Ya. Abang ada nggak, Bang? Ya, gua ada sih duit. Boleh lah, Bang, 200 dulu. Tapi duit gua remek. Apa? Oh, remek apa? Ini kayak gini. Ada 200. Ya, Bang, gue pinjam duit ini, Bang, 200, Bang. Nih. Nih. Lu hitung aja deh. Ini nggak apa-apa nih, Bang. Nggak Ini apa-apa. remek. Ini receh banget, Bang. Iya. Ini bongkar celengannya gimana, Bang? Enggak, tadi habis malakin itu. Parkir. Bukan marketing, Pak. Udah itu duit halal itu. Nggak apa-apa ini, Bang. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bang, ini Lu masih- pakai aja. Masih banget, gue butuh banget, Bang. Iya. Ya, Iya, iya. Ntar gua rokok dulu deh. Aduh. Baby nggak apa-apa ini, Bang. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Aduh, alhamdulillah. Pakai aja, Bang. pakai. Ah, Ini nggak apa-apa bener, Bang. udah lu udah masukin kantong. Alhamdulillah. Takut gua ambil lagi. Alhamdulillah. Nih, kopinya mana nih? Kenapa? Kopi. Oh, Belum ada ya? Belum, Bang. Gua bikin dulu ya? Gua bikin dulu ya? Oh, yaudah, siap. Oke. Hehehe. Dapat juga duit. Nggak sia-sia gue lihat cara dari lapor Pak Andika pinjam ke si Surya. Anjir, dapat juga. 20. Ah, ini kopi gua. Ini kopi lu, Bang. Wah, siap. Airnya belum ada air. Air. Oh iya, air putih, Bang. Wah, makasih banyak nih, Bang. Cepet ya gua ya? Oh iya, cepet. Hah? Iya. Ya udah disiapin dari tadi. Aduh. Agak pilek-pilek dikit nggak apa-apa lah ya. Batuk juga. Alhamdulillah. Bang. Ini Bang Mod, Kenapa? air udah ada, kopi udah ada. Ya, Iya. Aman berarti kan? aman. Lu aman kan? Duit udah kan? Alhamdulillah. Iya. Makasih banyak, makasih banyak. Ya udah kita podcastin aja Bang Mod. Podcastin Iya, sekarang. ya podcastin aja. Iya. Yakin sekarang? Yakin. Ya udah, Ayo. gue udah dapat duit ya udahlah. Ya, ayo Langsung. langsung aja lah. Podcastin aja. Podcast nih. Iya. Podcastin. Podcast. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Alhamdulillah, Bang. Hah. Gimana, Abang, sehat? Alhamdulillah sehat Bang Mod. Aduh, walaupun tadi kita diserang hujan, agak pilek dikit. Oh, Kerawang sekarang lagi hujan ya? Emang oh iya, Menyeluruh saya tadi lihat di status WA. lebat, Hujan. lebat. Kayak itu. Lebat ya. Kalau hujan itu deras. Gue tadi komen tuh, ada temen gue yang di WA. Hujannya gede banget, gue komen. Emang hujannya segede apa, Bang? Terus dia balas. Gede banget, Bang, segede. Gede banget pokoknya. Kata gue, Bang, kalau hujan deras. Kalau gede mah tuh hujan gede orang naik motor, Iya. air ketimpa air, buah. Gak berani gue kalau hujan gede. Iya, kalau hujan itu deras, teman-teman. Iya. Ya, Kembali lagi kita betulkan, kalau misalkan hujan gede jangan hujan yang gede. jangan. Hujannya banyak. Oh iya. Hujan banyak ya. Hujan banyak. Deras juga bisa kali. Terus bisa. Iya. Ada Bang Mod. Aduh, dari tadi gua tadi kaget gua. Gua mau Gua apa? mau ngapain? Kopi dulu. Gua datang lu kaget. Oh iya. Taunya lu mau pinjem duit. Biasa, Bang. Sebenarnya gua ada duit, Bang. Gue itu nyontoh, Bang. Ternyata caranya yang dilapor Pak tuh si Andika sama si Surya. Ah iya. Gue nyontoh dia. Berhasil juga. Apa ya kayak gitu ya? Berarti tadi cuman uji coba. Enggak, sebenarnya butuh juga. Tahu lah.
awal awal tanggal gitu, tanggal baru. Ya. Besok gantiin ya. Apa? Besok gantiin. Oh jangan besok dong. Senin lah, Senin. Senin. Besok hari apa? Hari apa besok ya? Besok kan hari Minggu. Sabtu besok. Sabtu. Iya. Nggak Jumatan ya? Ah, tidur terus. Hujan tadi enak. Aduh. Batuk ini. Lagi ngerokok pengen aja batuk. Ya biasa kalau namanya rokok itu kondisinya bikin ini apa namanya nyaman aja gitu. Ketenangan itu di rokok. Apalagi kalau kita istilahnya habis punya tujuan terus langsung ngerokok kayak gua tadi pinjam duit terus ngerokok. Kalau udah enak hasil. banget itu. Bang nanti gue minta 20.000 ya. Buat apa? Buat beli rokok. Anjing. Emang ada rokok 20.000? Ada. Rokok apa? Rokok yang itu yang di Ya, paham. Tapi cara-cara orang pinjam duit itu aneh-aneh ya? Iya ada banyak. Aneh. Banyak lah tipe-tipe orang-orang yang sekarang pinjam duit gitu kan. Contoh kayak gua tadi, ternyata hal-hal kayak gitu bisa jadi tombak nih. Iya. Buat kita ngasilin duit gitu kan. Berarti ya jangan dicontoh lah. Ya, yang betul-betul dicontoh lah. Tapi gua kadang pernah kayak gini. Ada temen gua lama. Iya. Tahu kita udah kerja, tapi udah lama gitu kayak temen SD, SMP tiba-tiba nge-WA. Bro, di mana? Wah, di rumah gua bilang. Sehat, alhamdulillah. Kenapa, Bro? Ya, alhamdulillah sehat. Sekarang ada di rumah. Ya, Bro, di rumah. Gua mainnya ke rumah lu. Nggak kemalaman nih. Lu sibuk gak besok? Ya enggak lah, karena teman lama kan. Iya. Udah gue suruh ke ini aja ke rumah. Ke rumah tuh ngobrol, ngopi lama-lama gitu. Bro, anak gua belum beli pampers. Aduh, kalau udah sampai alhamdulillahnya anak ya. Kalau misalkan gua pinjemin itu buat benar-benar beli pampers kan. Kalau enggak, kalau zaman sekarang kan tahu sendiri buat apa gitu kan. Buat kebutuhannya sendiri. Kadang buat jalan-jalan. Oh, bisa kayak gitu. Iya. Oh iya, jadi dia hutang belum dibayar, tapi dia jalan-jalan. lebih milih jalan-jalan. Banyak. Duit Gua di luaran banyak. Gitu ya? Kayak tadi salah satu kan duit gua di luaran. Aduh. Ini mah insya Allah lah saya bayar. Senin lah ya. Ini nggak apa-apa nih, agak pilek ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aduh, ngomong-ngomong masalah pinjem uang Bang Mod. Iya. Kadang tuh ya pinjem uang juga butuh strategi. Iya benar. Kayak gua tadi gitu kan, strategi Satu itu. strategi gitu kan. Kedua, kadang ada yang gini. Bro, gua pinjem uang dong. Iya. Nanti besok gua ganti deh. Gitu Pinjam kan? uang, besok diganti. Iya. Terus? Karena kalau menurut gue, pikiran gue, kalau lu besok mau ganti uang, kenapa lu hari ini pinjam duit ke gua gitu kan? Kalau butuh apa-apa, ya udah tinggal nunggu besok gitu. Ya mungkin pada saat itu dia butuh, Bang. Iya, cuman kan kadang gini, janjinya besok nggak taunya Melenceng. kayak gitu Bang. Iya. Tapi bahaya juga sih kalau misalkan apalagi kita minjemin duit ke teman ya, teman dekat. Ya. Kan gitu kan. Yang namanya teman dekat kita minjemin udah dipinjam nih. Ngomongnya tanggal 5 sekarang misalkan tanggal 5 gitu. Tiba-tiba meleset kan. Mau nagih kitanya nggak enak. Padahal kita butuh. Iya. Kayak gitu. Padahal ya gitulah kalau misalkan minjemin ke teman serba banyak yang nggak enaknya. Kalau menurut Abang misalkan gitu ya. Kita lagi keuangan kita lagi pas-pasan, tapi ada teman lagi butuh, kita bisa bantu, tapi kita nggak bisa minjemin gitu. Ada nggak sih caranya gitu? Kita bisa bantu. Kita maksudnya udah kita ngasih seikhlasnya aja, gak usah minjam, karena gue takut, gue pernah kayak gitu. Jadi teman gue pinjemin kan, dia jalan kemana, gua WA,
karena gua lagi butuh banget tuh udah sebulan 2 bulan nggak bayar, tidak sesuai dengan janjinya awal, padahal teman dekat sampai sekarang jadinya kacau. Ya iya kan gitu kan, ibaratnya gini, kalau ada teman deket pinjam uang gitu kan, itu kan antara ada 2 risiko. Apa tuh? Resiko yang pertama, kalau lu kasih pinjam ya, Ya. lu harus siap. Satu, lu harus siap kehilangan uang, sama lu harus siap kehilangan temen. Antara 2 pilihan, lu mau pilih yang mana? Pilih kehilangan uangnya apa kehilangan temennya? Temen, apalagi temen dari seperjuangan lah. Iya. Gitu kan. Tapi jarang kalau teman seperjuangan dia pasti ganti lah, paling telat 5 hari ya oke lah gitu kan. Biasanya sih yang tiba-tiba gitu Bang. kayak temen kuliah, Iya. kayak temen. Gua pernah ketipu itu. Oh, ada Gua dulu ada akunnya itulah, malam-malam nge-DM di Instagram. Bro sehat, weh sekarang kerja di mana bro, gitu-gitulah. Dia mengatasnamakan dia sekarang kerja di Shopee. Boleh disebut ya? Boleh lah ya. Ini kan buat pelajaran juga. Boleh. Takutnya ada orang yang ketipu juga tuh kan. Iya. Nah, dia ngaku kerja di Shopee. Punya usaha juga tuh. Nah, udah punya usaha, langsung dia kirimin linknya ke gua. Bro, bantu rating usaha gua dong, katanya gitu. Iya. Bro, nanti ya gua lagi sibuk. Gua bilang, gua lagi sibuk kan. Terus dia bilang gini, ayo sebentar bro, minta rating doang. Dia kirimin link tuh di WA. Anak teman gitu. Padahal tuh gua percaya atau enggak. Akhirnya sebelum gua klik tuh, gua video call dia. Pas video call diangkat, oh benar temen gua zaman kuliah. Iya. Udah kan? Terus gua klik tuh, gua ikutin cara dia. Terus diklik, masuk ke akun yang itu tuh, boleh disebutin nggak? Jangan ya? Boleh, tadi udah disebutin. Janganlah. Kalau di situ tuh gua masuk ke situ, tahu-tahu suruh beli barang. Kata dia, bro ini gua bilang ini mah harus beli barang bro. Iya. Terus dia bilang, ya itu nanti biar rating gua tinggi, nanti uangnya di refund katanya gitu. Refund itu jadi sebenarnya dibalikin lagi sama dia karena dia bilang gini dengan yakinnya. Itu kan usaha gua, nanti gua balikin. Tanpa berpikir panjang ya udah, teman gua kan, ya udah gua bantu aja. Gua klik, gua ini tahu-tahu apa? Uang yang ada di situ di akun itu hilang sesuai dengan nominal itu. Terus gua bilang gini, bro, udah ya refund dong. Itu udah ratingnya udah gua kasih bintang 5 kan. Iya. Oh iya nanti. Tahu-tahu apa? Hilang, kabur. Pas gua lihat, gua posting, gua cari tahu, udah nipu banyak orang. Temen-temen lu juga? Teman-teman kuliah gua juga banyak yang kena. Makanya sekarang buat teman-teman ada teman yang begitu, waduh hati-hatilah. Apalagi ada kebanyakan orang yang kita kenal lama, tahu-tahu ya dekat segala macam, ada kepentingan. Nah itu hati-hatilah. Hati-hati. Banyak jurus-jurus, banyak jampi-jampi, banyak strategi, termasuk kayak tadi. Ya boleh lah. Aduh, Bang Mod. Ngomong-ngomong soal pinjam ya, gue juga pernah lah pinjam uang gitu kan. Cuman kalau gue gini loh, uang monopoli. Bukan, uang bener gitu. Gue pernah pinjam uang. Gue berani pinjam uang. Iya. Gue nggak berani nih. Iya. Gue nggak berani pinjam uang kalau gue ibaratnya belum tahu atau ibaratnya belum kegambar nih, gue nanti dapat duitnya kira-kira tanggal berapa ya? Kayak gitu kan? Iya. Gak berani gue pinjam uang kalau posisinya seminggu ke depan atau sebulan ke depan gue tidak ada pemasukan yang bisa menutupi utang gue gitu kan? Oh benar. Kadang-kadang kayak utang itu menjadikan sebagai solusi. Iya gini, maksud gua. Benar. Utang itu jadi ibaratnya ketika kalau gua pribadi, kalau gua gak punya duit, gimana caranya gua nggak pinjam dulu? Benar. Gua cari dulu. Betul. Gimana tuh duit yang gua kira-kira gua bisa dapat duit dengan cara tidak pinjam, tidak ngutang gitu kan? Benar.
Jadi kita usaha dulu gitu Iya, ya. kita usaha dulu. Ketika ya benar-benar mentok, terus kita benar-benar terus misalkan kita pinjam buat beli yang tidak urgent lah, ibarat seperti Ya kebutuhan yang tidak penting lah ya. iya, Yang bukan kebutuhan tapi keinginan. keinginan, gitu ya. keinginan. Kalau kebutuhan, ya mungkin kalau buat makan, gue cari pinjamannya bukan cari pinjaman sih. Ya gua jadi ketawa gitu. Maaf ini kawan kita tadi kehujanan. Iya. Orang hujan berhenti dulu dia ngapa? Masuk semua tuh airnya. Dibatuk karena air hujan. Iya. Begitu Bang. Gimana sampai mana tadi teh? Tadi sampai batuk Bang. Iya, kalau ibaratnya buat makan. Duh, kita gak ada makanan, terus uang kita udah gak ada lah. Iya. Bukan menipis lagi, kalau menipis buat beli makanan bisa. Iya. Bener-bener nggak ada gitu Iya. ya. Bisa gue cari dulu. Kalau misalkan gue masih ada orang tua, gue mampir ke rumah orang tua gitu kan, atau gue mampir ke saudara gue. Ketika kita butuh makan, yang kita cari ada makanannya nggak? Misalkan kayak teman nasi itu, misalkan nih orang tua gue, oh ada tuh telur yang kira-kira bisa buat makan. Berat. Kalau misalkan kita bener-bener gak ada banget gitu, kita cari makanannya. Iya betul. Berarti tujuannya kita buat makan, cari makanannya, bukan langsung minta uang. Oh, kalau misalkan iya, benar-benar mentok ya udah, itu solusinya kita pinjem. dengan cara gua tadi. Bisa Mimpi pah gitu. bisa dengan cara seperti itu, bisa dengan menggunakan jurus-jurus nanti besok gua ganti. Oh iya. Besok gua ganti jurus itu ya. Bisa jadi sih. Iya, banyak. Nih, gua nanti ada ini yang bahaya kayak gini. Ya, ini benar-benar bahaya ya. Buat siapa? Buat peminjam atau yang minjem? Buat yang minjemin lah. Oh, yang minjeminnya Ya, nih. kadang gini. Ini pengalaman gua. Ya. Ada gua punya bos. Ya. Bos gua kismin lah sekarang. Bangkrut. Iya. Nah, dengan transaksi dia dengan kebutuhan sehari-hari dia. Iya. Kan? Ibaratnya menganggap kecil uang yang dia pinjam. Karena dia dulunya orang kaya. Iya, karena tadinya kebutuhannya yang ini dia belum bisa menyesuaikan, pinjam ke gua. Ibarat kata pinjam duit 300 aja. Iya. 300 aja. Iya. Gitu kan? Mungkin pinjaman dia 300 kecil gitu kan. Bagi dia. Iya. Tapi kan bagi gua yang ibaratnya ngambil ibaratnya secara penghasilannya seperti ini besar gitu. Iya, betul. Udah betul, gitu, betul. gua kasih pinjam misalkan, Iya. nggak dibayar. Karena dia ngerasa, udahlah kecil ini 300.000 gitu. Cuman 300 doang. Iya. Yang bahaya seperti itu. Sih benar. Berarti kita harus hati-hati juga sih ya. Bagi apa ya namanya? Bukan berarti kita kadang gitu. Kadang orang gini ngelihat kita kerja, Ya. ngelihat kita usaha, ngelihat kita kerja pagi pulang malam, kan bayangan orang, wah tuh orang kerja, tuh orang usaha, pasti punya duit dong. Iya. Kan belum tentu. Karena gini, gua pribadi, gua kerja bukan buat diri gua sendiri kan. Gua ada istri gua, ada anak gua, ada keluarga. Kan kebagi-bagi uangnya itu. Tapi kan orang pikir, wah kerja masa nggak ada 200-200 ribu mah. Sekarang kan UMR Karawang kan lumayan kan. Gitu Iya, kan? lumayan man. Tertinggi kan? Tertinggi. Kedua sekarang kalau nggak salah dari Bekasi, kalau nggak salah ya. Kalau bener ya dibenerin. Benerin. Kalau salah, salahin. Iya gitu. jangan salah dibenerin. Iya jangan. Itu kebanyakan sekarang kayak gitu. Kalau salah ya benerin. Betul. Bukan salah disalahin. Iya. Harusnya kalau salah ya udah salah. Iya. Ya iya salah. Iya. Kalau jangan, ini peribahasanya kayak kalau salah ya benerin. Benar. Nggak bisa kalau menurut gua. Kalau salah salah aja. Oh gitu ya. Iya. Oh. Kalau bener bener. Bener. Bang Del ini Bang Del. Kayaknya menggebu-gebu banget ya tema
meminjem ini? Gue sebel. Sebel. Agak emosi gue. Tapi kalau gue nggak emosi kan tadi, gue bener-bener butuh banget. Enggak, gue tahu lu. Oh iya, gue tahu lah ya. Lu pasti ya sama dengan prinsip gue. Kenapa? Kalau lu mau pinjam duit, kalau ibaratnya nggak ada gambaran buat dapat duit sekitaran sekian hari, Iya. nggak bakalan lu berani pinjam duit. Iya, Makanya tahu gue lah. kasih. Iya, siap. Gue mah udah tahu lu. Kita kan udah 3 episode podcast. Iya, Kenal lama. betul. Podcast. Aduh. Gue kesel juga sih Bang Mod. Kenapa? Kesel pokoknya. Kenapa, Bang Del? Kesel kenapa? Nih, banyakan kesel sekarang abang ini ya. Subscriber kita. Tapi subscribe udah mulai naik Udah mulai lah ya. naik, yuk, kita taikin lagi. Naik lah. Kita taikin lagi, klik tombol like, share, and subscribe. Nanti insya Allah lah ya, kalau misalkan memang terus naik, Ya. ya kita juga nggak mungkin berdua. Kita pasti bawa narasumber yang memang apa ya, cantik. Satu cantik, terus ya ada hubungannya dengan narasumber. Iya. Misalkan nih, gua lihat si A, apa yang mau gua bahas di si A, gitu kan? Apa tuh? Oh iya betul. Gitu kan? Yang gue sih maunya yang cantik, yang seksi. Boleh gak sih? Boleh lah ya. Boleh. Gue pengen, tapi yang jelas yang bisa kita gali lah ya. Ya karena kita di sini membentuk apa diskusi, dan secara podcast ini ya memang pengen membuat suatu hal yang baik. Iya. Ada artinya, ada maknanya. Jadi nggak cuma sekedar ngobrol lah ya. Iya. Kita itu gak mau hanya sekedar obrolan biasa yang tidak ada isi. Iya betul. Iya. Meskipun isinya seadanya, dengan kadar ilmu yang ya beginilah gitu. Dan kita juga kalau misalkan teman-teman subscriber kita ini mau ada ngasih kritik, saran, boleh. Kita terima dengan itu supaya channel kita semakin berkembang dan semakin membaik gitu kan. Iya, alhamdulillah. Supaya kita bisa berbagi pengalaman, supaya kita bisa berbagi ilmu gitu kan. Ilmu apa? Ilmu bagi-bagi duit. ilmu pinjem duit. Baik lagi urusan masalah pinjam meminjam. Iya, gimana tuh? Bang Mod pernah nggak pinjem duit sampai saat ini belum bayar? Lama gitu. Kalau misalkan minjem minjem duit sih, kalau belum bayar sih enggak. Karena saya punya prinsip yang namanya utang, kewajiban yang harus dibayar. Iya. Paling kalau misalkan sekarang masih punya angsuran lah ya. Iya, angsuran. Ya per bulan gitu, dan saya juga sih sebenarnya udah capek lah ini masalah angsuran, dan ya alhamdulillah lah tahun ini mungkin saya udah lunas, dan saya nggak mau minjem lagi kalau memang benar-benar tidak mendesak. Kayak sekarang ini saya minjem ya karena memang mendesak Bang, uang lagi di luar. Iya. Ya gitulah, nggak urusan pribadi lah ya. Kalau misalkan buat makan segala macam memang udah nggak ada ya benar-benar kayak abang tadi, kebutuhan bukan keinginan. Kalau misalkan saya kebutuhannya udah memang benar-benar nggak bisa ya barulah. Tapi juga saya milih-milih orang, nggak mungkin saya ada yang nggak kenal saya pinjam kan. Gitu kan. Itu jadi kalau misalkan balik lagi tadi abang tanya saya pernah nggak bayar, yang saya ingat gitu ya, saya emang ya jarang lah kalau untuk masalah minjem. Kalau nggak dibayar sih nggak pernah. Tapi saya pasti bayar, paling agak telat doang. Kalau ke perorangan ya mungkin dulu, tapi tetap dibayar. Yeah. Karena ya balik lagi, hutang adalah kewajiban. Nggak mau dong saya gara-gara uang 1.000, 2.000 atau 5.000 atau 10.000 atau 100.000, tahu-tahu di akhirat saya nanti disiksa gara-gara itu, nggak bisa masuk surga. Meskipun kita nggak tahu surga dan neraka itu bagaimana kan. Iya. Itu kan bentuk Itu mau wallahu alam lah gitu kan. Urusan surga neraka. Balik lagi yang penting kewajiban itu wajib dibayar. Karena kita sudah mengambil hak gitu kan dengan
menentukan tanggal. Oh, gua tanggal sekian gua bayar. Gua diusahakan gua bayar. Meskipun gini, gua udah janji tanggal 10 nih, misalkan contoh tanggal 10 gua pinjam 500.000. Terus tanggal 10 tuh gua ada uang 700.000 dan kehidupan gua sama keluarga kan misalkan sisa 200 tuh kalau gua pinjemin. Kalau gua bayar. Gua tetap bayar karena apa? Hutang itu kita kan nggak tahu kan. Umur, waktu kita nggak tahu. Yang penting kita udah bayar dulu. Jangan sampai mati ibaratnya meninggalkan hutang. yang membayar utang kita tuh dari kita udah mati. Iya. Ibaratnya ya. Terus ahli waris kita yang betul. Jadi buat ini, kalau ada yang punya hutang ke teman-temannya segera dibayar. Kalau belum pun ada komunikasinya. Iya, Misalkan, iya. Om, maaf, meleset. Maaf banget, boleh nggak bang? Kalau misalkan nggak, aku masih tetap usaha. Jadi istilahnya kita kalau sama teman gitu ya, pinjem ya minimal komunikasinya itu jalan. Jangan sampai gua pinjam ke lu nagih, gua blokir. Nah, gua paling kan kacau kalau kayak gitu. Paling gedek lah, paling sebel sama orang-orang yang seperti banyak lah. Iya. Itu kan kayak seolah-olah gua nagih duit gua gitu kan, udah mah janjinya meleset. Minimal itu kan kayak tadi, kalau belum bisa bayar ya ada kabar gitu. Iya. Iya kan kayak gitu. Dan gua tanyain cuman di-read doang ya, sampai ke diblokir gitu kan. Banyak emang anjing. Apa ini banyak kan suka bikin status tuh. Wah, yang kata dibilang, wah bayar hutang nggak bisa, jalan-jalan bisa. Iya, udah. Kok senang gini? Banyak kalau gue baca-baca status yang di Facebook, di Instagram, di Twitter gitu kan. Status kok di Instagram, di Twitter, di Facebook gitu kan. Wah, senang. Yang tadi bilang jalan-jalan duit, terus kok nagih duit gua, kok lu yang sewot, kok lu yang lebih marah gitu kan. Orang kan malah galakan yang punya utang. Lu tahu nggak gua tuh nggak punya duit gitu. Kenapa lu tagih-tagih terus? Jadinya pola pikirnya itu emang benar uang itu apa ya, meminjam itu ya benar-benar kita misalkan contoh ada orang minjam dan kita memberikan, ya balik lagi kita harus berani kehilangan uang. Kalau kita udah berani meminjamkan, kita harus resikonya gitu. Kalau misalkan tabungan lu cukup nih, lu kasih, dibalikin syukur alhamdulillah, nggak dibalikin ya dia dosa. Iya. Gitu. Dan kita juga nih Bang Mod, ibaratnya takutnya yang kita pinjemin lupa. Kan ibaratnya gini ya, kalau kita punya utang terus gak dibayar, dia yang dosa. Ya kan? Kita juga bisa jadi dosa kalau kita tidak mengingatkan. Oh, ditagih. Iya, ibaratnya kalau walaupun gak ditagih juga inget, lu inget gak punya utang sama gue? Oh iya. Bro, gini. Bro, sorry, kemarin itu kan kita kadang gak enak kayak gitu. Bisa kali ya? Ini kan kalau yang udah lama gitu ya. Bro, takutnya dia lupa. Yang udah nahunan kan ada. Gue juga ada. Yang udah nahunan. Yang dulu ngomongnya buat berobat orang tua yang sakit. Kebutuhan lah ya, dan bukan keinginan. Urgent. Iya. Pikiran gue, oh iya urgent. Ya udah, gue ada duit, gue kasih pinjam. Bener, gue kasih pinjam. Gitu kan. Oh iya, banyak. Gue juga pernah dulu. Ada teman kawan gue tuh sampai ini apa namanya, bro, sorry bro, buat keluarga, dia kan baru nikah tuh dulu, listrik gua mati, aduh sorry banget, pinjam sekian dulu. Tahu-tahu ketemu lagi tuh, oh ada ini dia, bro, gua lagi butuh banget nih, aduh dia nggak ada duit juga, dia ngasih raket. Oh, ngasih raket. Anjing itu gua. Tapi kehidupan berputar. Gini. Bukan dibayar raket. Apa? Gua tahu ini lu mau nagih duit ke gua.
Lu mau nagih duit ke gua. Iya. Lu tahu gua punya raket yang gak kepake. Iya. Raketnya lumayan. Lagi zaman main raket ya. Lagi Iya, main betul. lagi zaman main bulu tangkis tuh. Iya. Lu tahu harga raket gua ada harganya. Iya. Lucu ya itu ya. Terus gue juga ngalamin lagi ya. Aduh, ya itu perputaran apa namanya kehidupan. Ini gua juga ada kayak knalpot gitu kan. Gue pakailah knalpot lu gitu. Iya. Daripada nganggur. Ntar gua bayarin 150 kan. 150.000 Iya. gitu kan. Aduh. Gua belum bayar nih. Iya. Orangnya nagih. Iya. Ya, udah lu jualin aja knalpot. Uangnya buat. Kan itu knalpot dia. Jadi gue pinjemnya, jadi tadinya gue mau beli knalpotnya, jadi gue balikin lagi. Hitung-hitung gue minjem knalpotnya. Jadi lu nggak jadi beli? Enggak. Aduh, anjir. Ya kan kayak gitu kan, kayak apa tuh namanya? Kita kredit mobil atau motor juga kan kayak gitu. Iya benar. Kalau udah gak bisa bayar, ya paling ditarik. Ya udah kasih aja. Resikonya ya. Iya resikonya. Iya. Makanya ya gitulah yang namanya hutang itu. Ketika kita berani berhutang, ya kita harus berani bertanggung Iya, iya. jawab. Ketika kita berani meminjam, ya kita harus bisa menerima konsekuensinya loh. Jadi kalau menurut saya kalau memang benar-benar tidak urgent, tidak kebutuhan yang mendesak, ya lebih baik itu ya puasa-puasa dikit nggak apa, kecuali buat diri kita sendiri, apalagi yang belum nikah, minjem-minjem kan kurang etis lah ya. Meskipun dia kecuali kan orang tua sakit atau apa yang memang membutuhkan dana yang mungkin menurut dia, wah gue punya uang tapi takut kurang, pinjam dulu boleh nggak? Kayak gitu kan. Iya. Itu kan kebutuhan yang mendesak gitu. Ya gitulah lika-liku yang harus dijalani bagi orang yang meminjam sama orang yang dipinjam. Iya. Dan semuanya harus tahu gitu bahwa kita ngeluarin uang itu ya memang bukan uang istilahnya uang tenang. Kan ada juga gue punya uang 1 juta dipinjam gope. Wah hidup gope kan agak susah juga ya. Tahu-tahu si orang yang minjem duit gopenya ini tuh telat banget gitu bayarnya. Itu kan sebenarnya ngebuat kita jadi kehilangan kepercayaan. Ini udah nothing lah kepada orang itu. Gitu sih kalau menurut gua. Ya Bang ya. Makanya kalau gua mah di baratnya gini, ada teman pinjam nih gua 100.000 ada nggak? Kalau gua niatnya mau, gua percaya sama orang yang pinjam, pasti dia balikin, gua kasih pinjam. Iya sih. Cuman kalau misalkan dia benar-benar butuh, ya gua kasih, cuman seadanya. Misalkan dia pinjam 100.000, Iya. gitu kan. Nggak ada gua kalau 100.000, ini ada 20.000. Ya, iya sekarang gitu. Udah itu mah, gak Benar. usah digantiin buat lu. Bro, pinjam gue. Bro, ada ini enggak gitu tambahan? Kenapa bro? Belum makan nih. Sini aja main ke rumah. Gue makanan mah nggak ada. Paling ya udah kalau makanan ada, gue lagi banyak gitu kan. Iya. Nah rokok mah ada. Paling ini buat bensin gak usah diganti, slow gitu kan. Daripada kita minjemin takutnya nggak bayar, takutnya gitu kepercayaan. Jadi si pertemanannya itu luntur gara-gara masalah duit. Kalau gue ibaratnya gini, teman-teman atau misalkan orang-orang sekitar gue yang notabene dia itu membutuhkan uluran tangan, ibaratnya takutnya gini gue mah, ya mungkin kayak si orang peminjam itu jadi ngilang atau mungkin dia malu. Tadinya kita sering ketemu dengan hey bang, hey wah, hey gitu kan. Ketika dia punya utang ke gua belum bisa bayar, dianya sendiri malu sendiri gitu kan. Makanya ketika dia dengan si orang, ibaratnya gua bukan merendahkan ya, gua ngelihat dia itu gak bakalan bisa bayar lah ibaratnya. Gak mau gua takutnya nanti kedepannya dia jadi malu ketemu sama gua. Yang diomongin aja ya. Udah nih gua mah nggak ada duit segitu mah, gua gak bisa ngasih. Ini gua ada 20.000 misalnya dari pinjam, ini sok pakai aja, gak usah diganti. Gua ini ngasih ke lu. Gitu. Lebih baik kayak gitu ya. Ya berarti gitu benar. Lebih kalau kita mau minjemin uang, kita harus siap kehilangan uang tersebut. Biar nggak hati kita tuh nggak sakit gitu dalam arti.
Gue nggak mau double. Mendingan double sakit gitu. Udah kehilangan uang, kehilangan persahabatan. Persahabatan. Anjing, keren gitu ya kata-katanya. Kadang gue kalau ngomong kayak gini kayak orang bener ya. Padahal Ya. gue ya enggak, karena memang yang namanya ekonomi, apalagi ekonomi sekarang gitu ya. Kita yang kerja pun kadang kurang, bukan karena memang kurangnya bersyukur, memang karena kebutuhan dan keinginan. Nah, itu tuh yang yang susah dikontrol. Kalau misalkan keinginan itu bisa dikontrol dengan baik, jadi bisa teratasi masalah krisis ekonomi. Kalau misalkan ekonomi keluarga lah ya. Kalau misalkan memang keuangannya kurang baik, cara kontrolnya kurang baik, lu gaji berapapun, misalkan contoh keuangan lu gaji contoh gitu ya 20 juta. Iya. Tapi kehidupan dan keinginan antara lu dan keluarga lu nggak terkontrol, habis-habis juga. Gaji 4 juta, tapi lu bisa kontrol dengan baik, bisa nabung, bisa nyisihin, baik lagi ke diri sendiri sebenarnya. Kan banyak juga tuh orang yang, ya tadi abang bilang, Bang Del bilang kan, kalau misalkan bos pinjem ngelihat uang 300.000 kan kecil, jadi dia nggak bayar tuh. Ya, walaupun nggak ibaratnya nggak dibayar, cuma 300. Ya ini 200.000 kayaknya nggak dibayar. Gitu kan? Ini 200 kayaknya nggak dibayar. Ya udah balik. Gak apa-apa, gua mah percaya. Oh iya. Soalnya sering pinjam juga. Sering ditolak ya? Bro nggak ada. Kadang kan lu kalau lihat dompet gua Ngopi jadi nggak jadi. ya lihat dompet gua kelihatannya tebal. Sekalipun gua mau balik, bro, kayak tadi. Oh, iya. Memang kayak gitu sih. Kita kadang ngelihat orang, Ya gini lah. orang lihat duit banyak. Gak lama kita ngobrol seru-seruan. Wah, teman ada yang ke situ, ada yang ke sini, ada yang ke toilet gitu kan. Kalau lagi nongkrong bang, wah udah nggak ada nih, udah aman. Pinjam 300.000. Pernah juga, karena Ini kita kan malu gitu. Kayak kan. gua nih bang, sorry ya, kayak gua ngasih pinjem bukan karena gua banyak duit. Benar. Ibaratnya gini, setidaknya gua bisa memberikan uluran gitu. Bukan berarti gua dalam arti gua banyak duit. Sama gua juga orang yang membutuhkan. Sepakat. Gitu kan? Benar, sepakat. Karena gini bang, gua pun ngerasain hal itu. Kita memberi itu bukan karena kita banyak duit. Karena apa? Gua pernah juga di posisi itu. Dan ketika memang gua nggak dikasih itu, emang sakit. Makanya daripada kita ngasih nggak bisa, gede nggak bisa, ngasih pinjam sesuai keinginan dia nggak bisa, ya udah kita mending kasih aja gitu. Itu lebih etis lah ya. Iya. Karena apa? Tadi kita nggak mau kehilangan, bukan kehilangan uang, kita nggak mau lah ya. Ya memang sebenarnya nggak mau lah ya. Ya jujur gitu kan. Tapi kalau misalkan kehilangan uang sama kehilangan persahabatan, itu lebih double gitu, lebih nonjok gitu kan. Lebih baik ya seperti itu aja. Kecuali memang kita benar-benar tadi udahlah santai, kita keuangan kita aman buat 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, ya nggak jadi masalah. Iya. Daripada ya gitu, daripada kita kasih, ada tuh cerita orang yang banyak duit gitu kan, sama kayak gitu. Daripada gua kasih nominal yang dia benar-benar butuhin gitu kan, terus gua jadi nagih, ada tambahan masalah dalam hidup gua, ngapain? Ya udah, kalau misalkan ibaratnya dia pinjam sekian, gua kasih sekian, ya udah kok toh cuman segitu gitu. Ya udah, bukan nganggap si nominal segitu tuh kecil gitu. Benar. Bukan menganggap remeh kecilnya uang yang kita berikan. Yang namanya hutang ya tetap hutang, wajib dibayar gitu kan. Dengan kita meminjamkan uang ke orang tersebut, ke teman kita, ke saudara kita, ataupun ke siapapun yang kita kenal. Gak mungkin dong kita ngasih ke orang, ngasih pinjam ke orang yang gak kenal, itu pasti ngasih gitu kan.
nggak mungkin meminjamkan. Jarang lah orang-orang kayak gitu. Kecuali orang-orang yang udah kaya, yang saya bilang tadi, dia aman buat uang berapa tahun ke depan gitu. Kalau misalkan itu kita bisa lihat karakter orang dari situ loh Bang. Itu kan contoh kita uang 200.000 atau 300.000 lah ya, 500.000 lah gitu. Bro nanti dibayar sekian. Nah kita coba, kita nggak nagih, nggak apa segala macam. Kalau dia lupa, oh berarti dia karakternya yang begitu. Terus kalau misalkan dia ingat dan dia komunikasi dengan baik, oh berarti emang dia, ya mungkin dari segi komunikasi pun kita senang gitu, dia udah mengingat, dia sendiri mengingat hutang dia. Ya. Itu kan kayak ibaratnya gini loh. Pernah nggak Bang Mod tuh ketika lagi butuh uang, sekalipun pinjem juga susah banget buat dapet. Gak ada yang ngasih. Saya ingat-ingat dulu ya. Tapi alhamdulillah kalau ke saya pribadi ya rata-rata ngasih, karena ya memang saya juga yang pertama jarang pinjam uang segede apapun. Kalau pinjam uang gede ya mungkin ya kita memang ada perbankan ya pakai perbankan. Ya, gitu kalau kan. gede pasti kita pinjamnya ke perbankan. Karena orang pun pasti mikir dong gitu, Iya. pinjam uang sekian tanpa jaminan gitu kan. Ya kalau misalkan di 1 juta, 2 juta, 3 juta lah ya, yang memang itu juga ya kita mikir-mikir dulu, gak mungkin dong kita sama si A yang memang dia nggak kerja kita pinjam uang 3 juta. Jadi kita mikir-mikir ke situ juga. Tapi kadang gua kayak gini ya, kalau ibaratnya jokes gua kalau lagi pinjam duit sama temen gitu kan. Bro, pinjam duit dong gua. Oh lu langsung to the point? Iya, bro, pinjam duit dong, ada duit gak? Emang mau pinjam berapa? Ya lumayan sih, buat beli apa sih? Buat beli mobil. Buat TPM nggak goblok. Ada-ada aja anjing. Itu bukan minjem duit, itu lu mau ninju dia dari bawah di backhand. Atau backhand, ya masih backhand gini ya? Backhand gini. Itu bukan dong. Main raket itu. Nah kayak gini ya, kayak tadi tuh. Kadang sebenarnya gini, Tuhan itu dengan menguji kita, ibaratnya kesusahan dalam hal uang, terus kita pinjem, gak ada yang ngasih, itu tandanya kita sedang diuji. Ya, kita itu sedang diuji. Jadi kadang kita suka anjir gitu kan, udah gue gak ada duit, gue pinjam ke siapa, gak ada yang ngasih. Iya, iya. Itu kuncinya harus apa? Ya udah, kita sabar, kita ikhlas dengan menerima keadaan ini, gitu kan. Karena sebenarnya nih Bang Mod, ujian yang paling mudah itu dikala kita sedang kekurangan uang. Ujian paling mudah itu. Paling mudah, paling enteng. Iya, iya benar ya. Ibaratnya iya sih, benar ya. kita sedang susah, kita diuji dengan kesusahan, itu ujian yang paling cetek. Karena ujian yang paling besar itu Iya. ketika kita punya segalanya. Apakah kita akan jadi sombong dengan punya segalanya? Iya. Kita menghina orang, kita menjelek-jelekan orang, gitu kan. Benar. Terus kita bunuh orang dengan, ya karena kita banyak duit ibaratnya. Banyak duit jadi kuasa. Nah, kadang kan ibaratnya gini, lu mau siapin dulu mental, kan turun gini. Kalau lu mau kaya, gua kasih dulu deh yang di bawah dulu. Ketika lu diginiin, ketika lu dihina, ketika lu di ini, gitu kan. Lu ngerasain sakitnya, lu ngerasain susahnya. Iya. Nanti kata Tuhan, kalau lu gua jadiin jadi orang kaya, Benar. lu jangan lakuin kepada yang lain, kepada orang lain itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, karena lu pernah ngerasain di posisi itu. Makanya gua bilang, ketika kita diuji dengan kesusahan, gitu kan, ketika kita diuji dengan kesusahan, itu ujian yang paling mudah menurut saya. Karena yang paling susah, yang paling kita nggak tahan, ketika kita diangkat derajatnya, uang kita banyak dan kita menjadi sombong. Apalagi kita melupakan hak-hak kewajiban yang ada dalam rezeki itu. Iya sih benar sih. Untuk hal-hal itu ya mungkin banyak juga ya. Iya.
wah orang kaya baru. Tapi banyak yang nyinyir juga, suka banyak yang nyinyir ya. Iya. Si Delu nih, Bang Del, orang kaya tuh. Kaya dari mana sih dia? Podcast. Amin. Podcast, tapi enggak, dia mah orangnya baik. Suka ngasih-ngasih. Ya, Masing-masing. mudah-mudahan gini lah Bang Mod. Mudah-mudahan yang nonton gitu kan. Yang nonton video ini Ya. dimudahkan rezekinya. Amin ya Allah. Dilancarkan rezekinya. Dijauhkan dari hutang. Iya, dijauhkan dari yang memiliki hutang semoga cepat mendapatkan solusinya Ya. agar bisa membayar. Membayar. Karena kita semua di sini ingin semuanya bahagia. Iya. Yang nonton ini harus ceria, tenang gitu. Betul. Closing nih. Oh, langsung closing. Closing. Apa biasanya kita gimana sih closing? Aduh, Mas Ana, hari ini kita serius banget ya. Podcast yang ini kita serius banget, gak ada tawa-tawa nih. Ya, ya nggak apa-apa. Iya, ya karena emang ya itulah pemikiran gua tentang utang, pemikiran gua tentang meminjam, seperti itu. Benar. Kalau lu lagi nggak punya duit, lu cari duit dulu. Tuh. Gitu. Karena Tuhan pun memberikan porsi rezekinya pada waktu yang sama, ada pada waktu yang berbeda. Ada satu orang yang ngebuat gua sampai detik ini, sekalinya dia baik sama gua punya prinsip gitu. Gua akan ingin lebih baik daripada dia gitu. Dan dia pun orangnya sama seperti itu. Padahal gua di situ dulu nggak punya uang. Dan dia pun tahu dia tahu gua tuh kapan bayar uangnya, tapi dia ya udah dia ikhlas. Pokoknya gua terima kasih banget buat orang itu gitu ya. Temen gua, sahabat gua yang bukan saudara tapi udah dianggap saudara. Ya karena hal-hal itu yang mungkin Allah memberikan jalan ke situ. Meskipun berhutang gitu kan, tapi yang namanya kita alhamdulillah udah bayar juga segala macam. Ya intinya sih penutup podcast ini semoga rezeki kita diperlancar. Ya, amin. Kan rezeki itu bukan bentuk uang aja kan, ya. Kesehatan. Ibaratnya gini, kita punya banyak uang Tapi nggak sehat. gak sehat, Uangnya habis buat kesehatan. Iya sih benar. nih Kita dikasih napas. Itu udah kenikmatan yang itu udah setiap rezeki. detik yang kita nikmati, menghirup oksigen ya. Rezeki yang benar-benar Tuhan kasih Jadi secara cuma-cuma. berarti uang itu bukan segalanya, meskipun segalanya butuh uang. Iya. Tapi kita perlu mensyukuri rezeki yang lain berupa hal-hal yang sudah kita nikmati sampai detik ini. Teman-teman bisa nonton podcast dengan senyum, dengan santai, waktu yang luang, waktu bersama keluarga. Iya. Itu kan bentuk rezeki yang tidak terhingga, yang memang nggak bakalan terulang lagi. Karena waktu setiap detik kita ditinggalkan waktu, yaitu kita harus bisa menikmati itu, mensyukuri itu. Dan rezeki yang paling berharga, mau tahu rezeki yang paling berharga Apa tuh? ketika kita hidup, orang tua kita masih utuh semuanya. Amin ya Allah. Karena itu setiap hari, setiap waktu doa mereka yang selalu mengalir tentang kehidupan kita, meminta kepada Tuhan bahwa semoga anak kita, anak orang-orang tua kita ini, semoga rezekinya dilancarkan. Ya, betul bang, gue setuju kalau itu, setuju banget. Bukannya gue nggak ngelihat ini contoh lah ya, ada teman banyak banget yang istilahnya, lu mau kemana? Gue mau ke sini, mau apa? Mau minta air. Nah, terus ke sini mau apa? Mau ziarah dengan tanda kutip ya. Mau apa? Mau ini, mau itu. Padahal menurut gua apa? Balik lagi, doa yang paling mujarab yang bisa tembus ke langit itu adalah ketika kita memiliki orang tua yang masih lengkap, apalagi kita masih punya ibu, dan di situ kita minta sesuatu tuh dari ibu, minta ridhonya ibu, minta rezeki dipelancar. Mah doain semoga kalau gua gitu, semoga sehat selalu, rezekinya dilancarkan, jauhkan dari hutang, doain gitu. Ya teman-teman juga bisa ngelakuin yang memang
ada kadang orang nonton video itu kan ini ya, wah lagi resah, lagi galau gitu, minta maaf dulu ke orang tua. Iya. Gue dulu gitu ya, rezeki ini ya sempit gitu ya, keluarga tidak harmonis. Ketika udah minta bantu, minta doa sama orang tua, dan kita juga beribadah, Ya. insya Allah rezeki pasti diputar balik sehingga Allah memberikan ridho kepada kita. Amin ya Allah. Dan bagi yang orang tuanya sudah nggak ada, kita doakan orang tua kita yang sudah tidak ada, Ya. yang sudah lebih dulu meninggalkan kita. Semoga mereka ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi Tuhan yang Maha Esa. Amin ya Allah. Ya gitulah ya. Ya. Terima kasih podcast kali ini di podcastin aja. Aduh, ini udah serius-serius ketawa lagi. Kok masih kelihatan banget kita kurang kompak. Iya. Ya udah, podcastin aja. Podcastin aja. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.